jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apakah yakin sholatmu sudah diterima? Nah ini dia nih. Yang paling ditakutin sama keluarga atau siapapun yang di rumah itu kalau ngeliat ibu-ibu ngumpul sama teman-temannya. Betul. Sama tetangga. Takutnya kenapa sih? Takutnya gosip tentang anak tetangganya atau anak kita. Ini ada tayangannya nih. Bu Tejo ki lho, ngomong ke Dian meneh. Kok ya ora ana bosen-bosene to ya? Lah ya dia nih ya aneh-aneh wae kok. Wong wis umurane kok ya ora ndang rabi, wong kanca-kancane wis do rabi coba, he? Lah nek saiki dheweke iki pengen fokus karo karire piye? Hah? Wong ya ade iki ora ngerti to sakjane kondisine dhek iki kaya ngopo sak tenane. Kaya uripe ndek karir. Oh ya wis, ora usah nyebar fitnah, Bu. Oh, bener kuwi jarene Yuning. Bu Tejo, fitnah kuwi yo luwih kejam timbangane pembunuhan. Aku ki ora fitnah. Aku iki ya mung pengen jaga-jaga wae ngono lho. Jaga-jaga sapa? Ya jaga-jaga yen Dian kuwi sakjane wong wedok ra genah. Godan-godani bojo-bojone dhewe. Iya ta? Ngono kuwi yo. Iso dadi bener lho, Bu. Ora. Ngerti ra, aku ki tau to diceritani karo Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Dari dua ayat yang kita dengarkan begitu indah dari Muhammad Miftah, ini ayat yang memang ditakutkan secara global. Saya akan kasih artinya dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala yang pertama ayat ini dibacakan surah Hujurat ayat ke-12 tadi. Itu dikatakan tentang orang-orang yang riba, orang-orang yang mencari keburukan orang lain, orang-orang yang melakukan hal yang tidak bagus. Ini ditakutkan sesuai yang kita bahas tema saat ini adalah apakah yakin sholat kita sudah diterima. Kita sholat tapi kita masih riba, kita sholat masih melakukan mencari kesalahan orang lain, kita sholat masih melakukan perbuatan maksiat. Ditakutkan sholat kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dari ayat yang kedua yang dibacakan oleh beliau tadi surah Al-Baqarah tadi mengatakan bagaimana orang juga yang dia bersedekah, yang dia infak, yang dia melakukan kebaikan tapi dengan manna, dengan melakukan mengungkit-ngungkit kebaikannya, dia memberikan sesuatu sampai menyakiti hati orang tersebut, ditakutkan sedekahnya, sholatnya tidak diterima atau tidak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaguskan sholat kita, perbaiki sholat kita. Kenapa? Ulama
mengatakan ketika kita baguskan wudhu kita, ketika kita baguskan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hadirnya hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat tersebut menjadikan sholat kita yang bermakna, hati kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat tersebut akan menjaga kita daripada perbuatan maksiat. Sholat akan mencegah kita dari perbuatan riba. Sholat tersebut akan mencegah daripada perbuatan sedekah yang tidak ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Imam Hasan al-Basri alaihi rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu arda, tidaklah orang yang melakukan sholat dengan tidak khusyuknya kecuali banyak berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihatkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hadis Nabi mengatakan riba asyaddu minaz zina. Dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Bukan berarti kita boleh zina. Dan juga digaris bawahi hadirin para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pun merasakan oh, saya masih riba, saya masih berbuat buruk, terus stop kita punya sholat. Tidak. Teruskan sholat kita, walaupun kita belum bisa menjadi orang yang baik, teruskan sholat kita. Insya Allah sholat kita akan diterima di hadapan Allah dan menjadikan diri kita menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah jamaah, sekarang sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang ilmu yang akan kita bahas kali ini, mari saya akan tunjukkan untuk kita semua tayangan berikut ini. Silahkan. Allahu Akbar. Ricis, bangun sholat subuh, tidur mulu. Enggak aja. Mau kemana? Sholat zuhur yuk. Nanti aja, aku buru-buru. Ini nauzubillah min zalik, jangan sampai kita lalai dalam sholat nih buat jamaah yang ada di rumah. Karena memang nggak tahu ya kalau kita bicara soal maut ini kapan menjemput. Jangan-jangan sebelum kita sholat tiba-tiba maut udah dijemput, masih utang kita sholatnya. Nah kita tapi sebagai manusia ini pasti semua pernah melakukan atau mengalami hal-hal seperti ini. Atau lalai dalam mengerjakan sholat. Mungkin ya ketiduran, kayak tadi sholat subuhnya bangunnya di udah terang gitu loh baru sholat. Terus atau mungkin juga di asar biasanya nih, di penghujung waktu baru kita sholat tiba-tiba wah selesai udah maghrib ini di penghujung waktu banget. Nah apakah sholatnya orang-orang yang ketiduran atau sholat di penghujung waktu ini masih diterima, masih Allah terima? Katanya kalau bisa sholatnya itu nggak boleh di penghujung waktu karena ada larangan. Bukannya begitu Ustadz Maulana? Ya. Tapi bukannya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali? Nah, kita bahas sekarang ya. Kita bahas, silakan Ustadz. Izin Habib, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seberapa besar perhatian kita kepada salat, begitulah kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya salat itu luar biasa. Yang pertama diperiksa dari kemudian adalah salat. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, makasih banyak. Dan ketahuilah, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah salat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fisabilillah. Jadi salat itu paling utama. Dan usahakan tepat waktu. Kalau perlu menunggu waktu. Nah gimana nih kalau ada orang salatnya yang ketiduran atau salatnya di penghujung waktu. Kita lihat dulu posisinya. Karena yang namanya ketiduran itu fitrah dari makhluk adalah tidur. Tapi jika tertidur atau lupa melaksanakan salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat pada saat dia mengingat. Sekali lagi, pada saat dia mengingat. Pada saat dia sadar, pada saat dia terbangun. Nah pada posisi salat ini coba lihat. Kalau kita tidur, lihat dulu. Yakin nggak bangun? Itu sekali lagi makruh bahkan terlarang bahkan bisa jadi haram kalau kita tidur di saat sudah mendekati waktu sholat atau yang kemungkinan bisa jadi salat kita belum dalam artian ada jaminan nggak kita terbangun? Nih Jimmy Jeep sini dong. Ini kalau yang di rumah, ya mana tuh artinya Jimmy Jeep? Itu yang kamera yang jalan-jalan. Nah pokoknya hati-hati.
Karena ini paling bahaya. Memang tadi sudah dijelaskan Ustaz Lulung tadi bahwa pena terangkat ketika orang tertidur sampai dia terbangun. Orang gila sampai dia sadar, anak ketika sampai dia balik. Tapi dalam hal ini jangan pernah menyepelekan salat. Karena hati-hati, kalau salat tepat waktu pahalanya lebih gede. Kalau saya sih kalau makan coto jam-jam 10, jam 12. Kalau makan cotonya agak siangan udah dingin, udah enak itu. Sudah enggak enak. Nah sama juga dengan salat. Orang yang salat tepat waktu bagikan bersedekah seekor onta. Lambat-lambat dikit seekor sapi. Makin lambat lagi seekor kambing. Makin lambat seekor ayam. Makin telat lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Nyesal nantinya. Karena sebagaimana tadi kami jelaskan bahwa sebagaimana perlakuan kita terhadap salat. Begitulah kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya hati-hati. Perbaiki salat. Karena bisa jadi lah Ustaz gimana nih. Kalau kita salatnya setelah berlalunya waktu, waduh aku terbangun, maka salatnya diqadha. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib, makasih banyak Habib, bahwa kita itu mengqadha salat karena sudah terlewat waktunya. Maka salatlah di saat waktu walaupun sudah bukan waktunya lagi tapi niatnya qadha. Tapi gini, ada satu lagi pertanyaan saya sedikit aja singkat ya. Kalau seandainya kita sholat ini udah di penghujung waktu, tiba-tiba pas giliran kita sholat nih seandainya di asar, tiba-tiba udah azan maghrib, tapi kita baru rakaat 2 gitu. Dan ada masalah, dilanjutin aja. Teruskan aja. Diteruskan aja karena kan tadi takbirnya kan awalnya kan belum masuk. Oh, tapi sah tadi sholatnya? Sah. Ah, itu yang jadi pertanyaan juga kadang-kadang nih karena banyak yang syarat melakukan sahnya hal ini. adalah masuk waktu. Dan ketika dia takbir tadi waktu salat asar itu adalah walaupun penghujung waktu tapi kan waktunya dia ketika dia terbangun. Oh gitu. Nah udah nanti kita lanjutin lagi pembahasan ini menarik banget nih. Ya bicara masalah ilmu ini gak pernah ada ruginya kalau kita nanya ya. Malu bertanya sesat di jalan. Nauzubillah. Nah sekarang kita coba mau nonton juga nih. Ada tayangan nih tentang sholat tarawih yang hanya 10 menit. Waduh sholat tarawih 10 menit ya gimana bentuknya tuh? Yuk kita lihat tayangannya ini dia. Beginilah jalannya sholat tarawih di masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Mantenan, Kecamatan Udanawu, Blitar. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat ini berlangsung cepat, hanya kurang dari 10 menit. Gerakan salat memang tidak berubah sama sekali, tetapi berlangsung lebih cepat dibandingkan salat tarawih umumnya. Ya ini biasanya kita kalau sholat tarawih itu 1 jam gitu ya. Paling cepet-cepetnya tuh kalau misalnya ngambil yang 11 rakaat itu paling setengah jam ya. Tapi kalau 10 menit ini memang luar biasa, dahsyat nih kita lihat nih. Nggak khusyuk kayaknya gitu ya. Nah kalau misalnya kita sholat fardu juga di rumah nih kadang-kadang nih kita kurang mungkin dari 5 menit. Nggak nyampe 5 menit, 1 menit kelar sholatnya. Nah ini gimana nih Ustadz ya. Ini bagaimana caranya dalam pandangan Islam ini bagi orang yang melaksanakan sholat dalam waktu yang cepat. Atau itu salah satu gangguan setan ya karena ada orang yang melaksanakan sholat pun waktu sholatnya ini gimana ya nggak konsen gitu loh bawaannya pengen cepet-cepet selesai aja sholatnya. Nah ini kita minta penjelasannya dari guru kita nih jangan yang lagi bengong Ustazah Lulu Saya lagi mikir 10 menit ya Allah gitu ya. Iya. Pernahkah kau merasa hatiku hampa? Pernahkah kau, nah itu kan. Oh iya benar. Kenapa jadi gue nyanyi ya? Iya. Pemirsa Islam itu yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hampa? Pernahkah kita semua merasa galau? Itu karena mungkin sholat kita belum khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun udah jelas kita sering baca bareng-bareng. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya karena sama-sama belajar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yang jika mereka sholat, mereka khusyuk di dalam sholatnya itu. Ini yang pertama. Nah kalau misalnya kita tergesa-gesa apakah ada kehusyuan di dalamnya? Itu kita yang jawab sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua pemirsa. Kalau yang namanya khusyuk ini kan jelas kita harus tumak nina, rukun sholat, sah sholatnya, syarat semuanya bagaimana. Jadi memang Rasulullah jika berjamaah maka beliau memendekkan bacaan. Tapi jika beliau sholat munfarid maka dipanjangin. Yang tadi kita lihat adalah sholat sunnah. Kalau sholat sunnah apalagi tarawih memang itu namanya sholat santai. Cuman masalahnya ini saking santainya cepet banget. Nah kalau memang terpenuhi syarat rukunnya sholatnya syarat sah sholatnya terpenuhi. Jika tidak terpenuhi ya maka tidak sah. Tapi kalau terpenuhi insya Allah sah. Jadi ada dalam satu riwayat memang ya yang namanya sholat ini ada 3 target. Yang pertama sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tadi sudah dinyatakan oleh guru kita
Ananda Muhammad Miftah. Bahwa sholat itu di dalam Al-Quran nyatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Kan kalau kita baca Al-Fatihah aja kita ada tanya jawab di situ. Apalagi kalau kita sholat wajib tentunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menguasai alam semesta. Kemudian Allah menjawab, Hamidani abdi, oh hambaku sedang memuji aku. Jadi kita baca Allah jawab, kita baca Allah jawab. Jadi di sini sarana komunikasi. Jadi kalau misalnya kita sholat wajib, mungkin kita akan terus yang namanya husu-husuin, kita tumak ninahin. Tapi karena tadi berjamaah sholat sunnah, ini kembali lagi ya kepada apakah syarat sah sholat ini tercapai, apalagi sholat sunnah. Jadi yang pertama adalah tadi sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, ya kan, Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah jawab asna alayya abdi, oh hambaku sedang menyanjung aku. Sampai malik yaumiddin, ya kan, Allah yang meraja di hari kemudian. Allah jawab lagi majadani abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Artinya di sini kita dialog. Gak mungkin kan saya ngomong sama Ustadz Maulana, Pak Ustadz kira-kira tanggal 5 Pak Ustadz bisa ke rumah saya enggak? Kalau bisa ke rumah saya coba tolong ya, Pak Ustadz tuh disediakan tanggal. Satu arah ini satu arah, gak dua arah namanya. Iya, jadi kita komunikasi sama Allah. Tanya lagi, baru mau dijawab, baru nanya, dijawab tanya lagi. Seperti itu, jadi istilahnya kita sama orang aja ada kulonuannya. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, target sholat adalah istirahat jiwa. Arih Nabi solati, arih Nabi solati. Wahai Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah, istirahatkan jiwa kita dengan sholat. Kalau kita begitu-begitu gimana kita istirahatnya? Tapi memang kembali lagi kepada kalau sholat wajib kita tumaninah, ruku dan syaratnya harus kita perhatikan. Tapi tadi sholat sunnah, taraweh, sholat santai. Iya tapi masalahnya ada tapinya. Apalagi apa tuh, tapinya gini, kita udah mau tertib sholatnya. Iya. Imamnya kenceng bener, nah, ngebut. ini ya, dia. Kan kayak Valentino Rossi. Nah, ini gimana nih? jangan. Kalau misalnya imam begitu, makmumnya gimana? Nah, sah nggak sholatnya? Ya ini kalau kita ke Imam Ghazali, kalau kata Ihya Ulumuddin, yang namanya sholat itu kan kehusuannya. Kira-kira sholat kayak tadi husu nggak? Temannya nggak? Itu aja kita jawab sendiri. Nah kalau kita gimana? jadi makmum, kalau kita jadi makmumnya. Nah kalau kitanya juga ikutan ke makmum, ikutan ke imam dong. Karena makmum imam adalah batal. mengikuti imam. Bener. Seperti itu Kak Fadli. Bener. Ya, jadi kalau imamnya begitu ya kita ngikut jadinya. Iya, tapi kan gitu. imamnya yang nanggung bukan kita yang nanggung. Bukan kan? dong. Oh, ya udah, Nah, kita alhamdulillah. ngikut. Itu Bagaimana aja sih perlu saya jemaah, tanya. bagaimana imamnya. Iya. Pemirsa, maaf ya, emosi. Iya, saya nggak menyinggung orang-orang sih. Kagak, nggak kita ada. kembali lagi kepada Iya, diri kita. pada diri kita sendiri Belajar aja. lagi untuk khusyuk, insya Allah. Ya Allah, ini bentar ini kenapa sih ini lagi nih? Ini ngapa lagi Ustaz. nih? Aduh ya Allah. Apaan? Mas Padi. Apaan? Lapar. Hah? Lapar nih. Lapar? Iya, ada makanan enggak? Lah, emangnya Ustadz belum sarapan? Iya siapa yang masakin? Ada makanan enggak Mas Padi? Aduh Ustadz kalau makanan biasa saya nggak punya Ustadz. Tapi saya punya makanan yang gurihnya mantap dan enak. Wah, apaan tuh? Aduh ya udah deh, sini ikut saya. Permisi Habib ya. Ustazah Lulung permisi. Aduh Ustadz sini Ustadz ikut saya nih. Nah, saya ajak ke sini nih. Wah. Ini dia sarimi isi 2 goreng ayam kremes, porsinya banyak dan bikin kenyang. Beda deh sama mie kebanyakan. Cocok buat Ustadz yang katanya lapar. Enak banget. Alhamdulillah pagi-pagi dapat rezeki nomplok. Kita makan yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik. Benar. Aduh ya Allah ya Robi. Wah bener banget. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Rasanya gurih dan mantap. Udah gitu nih, kremesnya juga enak. Jadi bikin makan makin nyakres. Aduh. Jadi ingat anak-anak di rumah deh. Mereka suka banget sama kremesan. Waduh, pas banget kalau gitu Ustadz. Ini kremesannya banyak, rasanya juga gurih dan mantap banget. Pokoknya habis ini saya beli buat di rumah nanti. Ya, buruan deh beli. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, bikin makan di rumah jadi makin seru. Sarimi isi 2 goreng ayam kremes, makin nyakres, makin gurih. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya. Setelah ini jangan kemana-mana. Ada lagi segmen baru yaitu segmen doa mustajab bersama guru kita Habib Muhammad Syahab. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enak banget. Pokoknya